Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ahtasha arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati zatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin hadirat jamaah rahimakumullahu jami'an. Kula panjenengan tasih ditakdiraken Allah saged meneruskan pengajian Ihya Ulumuddin dalu menika mlebet dhateng juz kalih. Ini satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kesempatan yang langka karena ini kitab yang luar biasa yang menjadi rujukan umat Islam sedunia dari masa ke masa. Kita diberi kesempatan bisa ngaji pada Imam Ghazali melalui kitab Ihya ini adalah satu kesempatan yang mungkin tidak semua orang bisa istiqomah di situ. Mungkin ada uzur dan sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu kita manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita ditakdirkan terus bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Melebet datang juz kali di halaman pertama atau lembar pertama 273. Ini sudah di scan ya oleh Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa'in. Qaulal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-babur rabi' utawi bab kang kaping 4 iku fi sababi nerangake ing dalem sebab-sebabe ikbalil khalqi madepe makhluk ala ilmil khilafi yang atase ilmu khilafiyah, perdebatan atau perbedaan pendapat, wa tafsili lan perincian-perinciane apa afatil munadharati, afat atau penyakit dari perdebatan, wal jadali dan poro padu ya, debat kusir. Kalau munadharah berdebat untuk mencari ya mungkin mencari pendapat yang paling benar, tapi kalau sudah mengarah pada jadal, debat kusir itu biasanya sudah beda konsep, enggak mungkin ketemu. Masyuruti lan piro-piro syarati ibahati kewenangan dalam munadharah. Ibahatiha ing munadharah. Jadi menerangkan tentang kenapa asal usulnya makhluk ya, pada umumnya maksudnya itu masyarakat kaum Islam itu kok senengani pada sesuatu yang apa debatable, kontroversi. Nah, ini. I'lam warwasira, ketahuilah annal khilafata anna ing setuhune al khilafata ing khilafah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sampune sakwise Rasulullah
iku tawallaha nguasani ha ing khilafah sapa al khulafaur rasyidun pira-pira khalifah kang padha ar-rasyidun padha melaku bener kabeh. Jadi pengganti rasul itu namine khalifah. Khulafa'u itu jamak dari khalifah. Sebetulnya yang mendapat gelar khalifah itu kalau dari sisi lafaz ya, dari sisi kata itu ya hanya Abu Bakar. Sebetulnya kalau khalifah itu kan pengganti. Khalifatur Rasul itu pengganti Rasul. Pengganti Rasul itu ya Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar itu berarti penggantinya Abu Bakar. Berarti kan sudah bukan khalifah sebetulnya. Makanya Sayyidina Umar pada saat itu tidak mau dipanggil khalifah. Maunya dipanggil Amirul Mukminin. Sejak itu akhirnya Sayyidina Utsman, Ali bin Abi Thalib itu Amirul Mukminin. Tapi supaya enak ya, secara kesepakatan di dalam ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, keempat-empatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu disebut khulafa atau para khalifah ar-rasyidun kang mendapat petunjuk ini melaku benar untuk melaksanakan tugas sebagai pengganti Rasul secara benar. Al-Mahdiyun kang podo dan tuduhake kabeh, artinya mendapat hidayah semua. Al-Mahdiyun, jadi tidak perlu ada keraguan. Baik misalnya kita nanti kalau ngaji sejarah atau ngaji asbabul urut hadis dan sebagainya, kita menemukan mungkin ada sesuatu yang kok agak iskal tentang ada yang diantara 4 khalifah itu, kita yang di Ahlussunnah wal Jamaah meyakini mereka itu adalah Al-Mahdiyun, sudah mendapat hidayah. Jadi sudah insya Allah semua ijtihadnya beliau-beliau itu benar, tidak ada yang keluar dari rel nubuah, gampangnya ingatan. Wa kanu lan, adapun khilafah, para khulafah itu ono sapa khulafah iku a'immatan, podo dadi imam, pemimpin, ulama billahi ta'ala, pemimpin dari ulama billah. Apa itu ulama billah? Ulama arif billah yang mengenal Allah. Artinya beliau itu tidak hanya sekedar sahabat Nabi yang katakanlah sebagai orang yang pernah bertemu Nabi, meriwayatkan banyak hadis, tapi juga beliau ulama billah. Beliau itu makrifat kepada Allah. Kata para ulama, walinya wali itu ya sahabat ini. Ya. Waline wali, pimpinan para, makanya di sini a'immatan ulama billah ta'ala. Mereka lah pemimpinnya. Makanya nasab seluruh thariqah ya, al-mu'tabarah semuanya pasti bersanad sambungnya melalui 4 sahabat ini. Kalau tidak Abu Bakar, Umar, Utsman, mungkin lebih sedikit Ali. Yang paling banyak melalui Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Seluruh thariqah al-mu'tabarah sanadnya itu pasti bersambungnya pada tidak keluar dari 4 khulafaur rasyidin.
Meskipun pendiri thariqahnya itu datang belakangan setelah masa salafus soleh, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, dari thariqah Qadiriyah, itu kan beliau hidup masa abad ke-4 atau ke-5 Masehi Hijriah, terpaut berapa ratus tahun. Tapi begitu disambung gurunya ke gurunya terus sambungnya pada Abu Bakar As-Siddiq. Abul Hasan As-Sadili imbunya bersambung sampai terus pada Ali bin Abi Thalib. Begitupun seterusnya. Memang resminya pendiri thariqah rata-rata abad ke-5 ke-6 Hijriah, tapi sanadnya ternyata bersambungnya sampai melalui 4 khalifah ini. Makanya disebut di sini oleh Imam Al-Ghazali a'immatan ulama'i billah. Mereka lah pemimpinnya para wali, pemimpinnya guru-guru thariqah dari semua fan thariqah Mu'tabaroh yang ada. Ya, jadi tidak perlu diragukan kewaliannya. Jangan sampai kita meragukan para sahabat itu sebagai pimpinannya para wali. Tidak akan bisa orang sewali-walinya, semakrifat-makrifatnya itu mengungkuli, menyalip kedudukan sahabat itu tidak bisa. Jadi meskipun kita ini sering dengar riwayat tentang keistimewaan Uwais Al-Qarni misalnya dari tabi'in, yang di situ Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu dipesan, diwasiati oleh Kanjeng Nabi untuk minta doa pada Uwais Al-Qarni. Tapi bukan berarti Umar dan Ali bin Abi Thalib secara makom, ya, kedudukan itu lebih rendah daripada Uwais Al-Qarni. Itu hanya untuk menunjukkan keberkahan, ya, bahwa keberkahan Allah itu tidak hanya pada 1-2 orang atau beberapa orang di lingkaran Nabi. Allah bisa menaruh hikmah dan keberkahan pada orang-orang yang mungkin tidak terkenal, tidak masyhur. Seperti halnya juga Nabi Musa diminta berguru kepada Nabi Khidir. Tidak bisa semulia-mulianya Nabi Khidir, ya, seistimewanya Nabi Khidir tidak akan bisa melampaui makom daripada Nabi Musa sebagai Rasul dan Nabi Ulul Azmi. Tidak bisa. Meskipun Nabi Musa diminta belajar hikmah kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Bukan berarti Nabi Khidir lebih hebat, enggak. Begitu juga sama apakah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapat wahyu selalu dibimbing malaikat Jibril, apakah berarti malaikat Jibril lebih mulia kedudukannya dari Nabi Muhammad? Ini perdebatan panjang sebenarnya. Ya, ulama itu ada yang malaikat Jibril lebih afdol, tapi tidak mayoritas ulama tetap. Meskipun Kanjeng Nabi itu yang bimbing adalah malaikat Jibril, afdolul makhluk yang paling utama tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini. Jadi tidak akan ada yang bisa mengungkuli kewalian ataupun kedudukan sahabat setelah para nabi. Makanya di kitab hadis banyak, misalnya di Jami'us Shaghir, berkali-kali hadis itu menyampaikan Abu Bakar, Umar itu adalah manusia paling mulia yang nanti akan memimpin seluruh makhluk di surga setelah para nabi. Artinya semulia-mulia makhluk manusia
sesudah Nabi dan Rasul ya, kecuali Nabi dan Rasul, pemimpin tertingginya adalah Abu Bakar dan Umar. Meskipun gelarnya sinten Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia, ada ulama Al-Ghaus, Al-Qutub, semuanya tetap di bawah sahabat, tidak akan bisa, terutama sahabat Al-Khulafaur Rasyidin. Makanya a'immatul ulama billah, mereka lah pemimpin imamnya para ulama billahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fuqaha'a fil ahkamihi, dan para khulafaur rasyidin itu adalah fuqaha ya, para orang yang faqih, yang faham betul mendalam tentang fi ahkami, di dalam pira-pira hukumnya Allah. Masyhur ya, kalau secara sejarah itu tidak pernah ada pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman itu perkara itu terus disidangkan oleh qadhi ya, hakim, tidak pernah ada. Keputusan semuanya ada pada mereka, pada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Karena mereka ya wali, ya fakih, ya, pokoknya kabeh diborong. Ya seperti mirip sekali dengan Nabi. Bayang-bayang kanjeng Nabi itu ya 4 khalifah ini. Wa kanu mustaqilina, lan ana sapa khulafa iku mustaqilina padha duweni kabeh bil fatwa kelawan pira-pira fatwa. Khulafa itu semuanya punya kemampuan memberikan fatwa fil aqdiyati ing dalam pira-pira keputusan. Fakanu mongko ana sapa khulafa iku la yasta'inuna, ora padha njaluk tolong sapa khulafa bil fuqaha'i kelawan pira-pira ahli fikih. Nah, tidak ada meminta pendapat ahli fikih, tidak ada pada masa ini. Illa nadiron, kecuali sangat langka. Fi waqa'i'a ing dalam pira-pira kedadian la yustahna kang ora den sugihake, tidak ada, tidak cukup fiha apa waqa'i anil musyawarah, saking musyawarah, kecuali pada peristiwa-peristiwa tertentu yang itu memang sifatnya urgent dan mendesak, dan itu melibatkan bisa berdampak besar, luas kepada umat Islam, baru beliau ngajak musyawarah sahabat lain yang senior, yang sepuh-sepuh. Seperti misalnya peristiwa pengumpulan mushaf. Ini perkara besar. Tentu waktu itu sudah diawali oleh Abu Bakar, tapi belum terlaksana. Pada masa Umar mulai direncanakan, sudah ada yang tercetak tapi baru 1. Baru pada masa Sayyidina Utsman itu tercetak 6 mushaf. Itu akhirnya dibagi, ada yang dikirim ke Mesir, ada yang tetap di Madinah, ada yang di Mekah, lalu ada yang di Syam, ada yang di Kufah, di Baghdad, ada yang di Damaskus. 6 mushaf. Nah, baru dari sana nanti menyalin, mencetak sendiri-sendiri. Tapi pengumpulannya ada di Madinah. Makanya dinamakan mushaf Utsmani. Tapi sudah sempat tercetak. Ada yang mengatakan pada masa Abu Bakar, tapi ada yang mengatakan baru tercetaknya masa Umar, 1 mushaf. Itu contoh. Jadi peristiwa yang besar yang melibatkan banyak rakyat, dampak luas, baru mereka mengadakan pertemuan. Tapi kalau sehari-hari masalah hukum, masalah kriminal had, sengketa pasti diselesaikan sendiri. Karena beliau-beliau juga faqih, bisa mengeluarkan fatwa. Yaitu contohnya misalnya
peristiwa Abu Syahmah ya, yang di kitab Tanqihul Qaul itu kan diceritakan putra daripada Umar bin Khattab itu jatuh ke dalam zina. Sudah pernah disampaikan ya? Belum? Sampun ya. Jadi putranya Umar bin Khattab itu Abu Syahmah namanya itu istilahnya kepleset zina akhirnya sampai hamil. Akhirnya itu tidak pernah ada kasus sebelum itu orang zina harus dihukum cambuk. Karena syariat Nabi itu ketika masa Nabi bahwa orang zina harus dihukum cambuk, kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Itu tidak pernah ada kejadian. Karena pada masa sahabat, pada masa Nabi lebih-lebih itu kalau diceritain neraka itu takut, Pak. Kalau diceritai nanti ada dihukum sekian itu takut. Sehingga tidak pernah ada peristiwa zina atau dosa-dosa besar itu tidak ada. Lah kok dilalah kejadian pada masa Umar bin Khattab dan itu putra beliau sendiri. Akhirnya diputuskan oleh Sayyidina Umar, sempat diberi masukan oleh para sahabat yang tua-tua, yang senior, sudahlah Umar, tidak usah kamu eksekusi putramu ini, kan dulu-dulu juga tidak pernah ada Nabi melaksanakan begini kan. Artinya begini, hukum itu kadang-kadang memang tidak harus dilaksanakan seperti itu, ya, hukum had itu, hukum cambuk, hukum ini, tapi ada kadarnya. Misalnya kan kalau kita baca Sulam Taufik itu kan ada orang yang mencuri itu sampai dihukum potong tangan kan ada kadarnya. Tidak serta-merta nyolong duit 10.000 terus potong tangan, enggak. Tapi ada kadarnya adalah 1/4 dirham. Kalau lebih dari 1/4 dirham baru dia kena hukum potong tangan dan ada tata caranya. Nah, ternyata klasifikasi seperti itu kan tidak semuanya bisa dilaksanakan. Maka ada sebagian sahabat, janganlah wahai sahabat Umar, kasihan ini anaknya sampai. Enggak, saya tetap laksanakan. Nah, sebagai pemimpin tertinggi tetap dilaksanakan. Akhirnya Abu Syahmah itu dihukum cambuk. Hukumnya apa? Cambuk 100 kali. Si eksekutornya hukum cambuk ini sampai gak yakin gitu. Apakah betul wahai Amirul Mukminin, putra jenengan ini mau dicambuk sampai 100 kali? Apa enggak 10 kali saja misalnya begitu. Loh, hukumnya ini 100 kali. Ini sudah ketentuan dari syariat 100 kali cambuk. Nah gimana Amir Mukminin? 1 kali cambukan saya ini jangan disamakan kayak cambukan kayak di Aceh itu yang sekarang ya, cetek-cetek gitu. Jadi dicambuk ini 1 kali pukulan, tembok itu jebol. Brol. 1 kali cambukan karena saking tebelnya cambukan. Loh, tembok itu jebol. Lah ini 100 kali dicambuk nonang kulit. Ya sudah laksanakan. Akhirnya beneran peristiwa itu. Belum sampai berapa itu? 30 kali sudah Abu Syahmah sudah tidak bersuara. Punggungnya ini sudah jebol, sudah muntah getih dan sudah terus sampai 100. Nah, itu salah satu peristiwa bagaimana beliau sebagai khalifah juga sebagai hakim yang harus mengambil keputusan hukum, fatwa hukum. Tidak hanya tadi sebagai penerus yang mengelola pemerintahan, bukan tidak hanya sebagai ulama yang mursyid yang bisa membimbing orang menuju pada Allah. Nah, itu artinya sangat menyeluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatafarraqal ulama mengko ngotongake waktune sapa al ulama'u para ulama
li ilmil akhirat krana ilmu akhirat wa tajarradu laha lan padha jungkung sapa ulama laha krana ilmu akhirat. Karena khalifahnya empat-empatnya ini arif billah, faqih ya, terus zuhud, semuanya warok. Enak, para ulamanya enak. Terus apa? Perkara yang fardu kifayah sudah diborong semua sama khalifah. Jadi nggak usah susah-susah mikiri pemerintahan, nggak usah. Susah-susah mikirin apa? Persoalan hukum ya enggak. Nah, akhirnya para ulama yang bisa konsentrasi pada ibadahnya masing-masing. Enak, KPKP sudah diurusi sama khalifah dan itu khalifah yang terpercaya. Pokoknya enak nih, ngenakno kabeh. Akhirnya bisa konsentrasi untuk ibadah, jungkung. Wa tajarrudan lan padha jungkung sapa ulama laha krana ilmu akhirat, krana akhirat. Pokoke ibadah, salat, melu pengajian, memperdalam ilmu, ngakehno wirid, sudah. Nah, makanya makmur, damai, sentosa pada masa beliau. Wa kanu lan ana sapa khulafa iku yatadafa'una padha tolak tinolak al-fatawa sapa tadafa'una padha tolak tinolak sapa khulafa rasyidin al-fatawa ing pira-pira fatwa wa ma yata'allaqu lan barang kang bergantung kekayutan apa ma bi ahkamil khalqi kelawan pira-pira hukume makhluk minad dunya bayane saking dunia. Perkara-perkara duniawi para ulama yang saat itu ya, katakanlah sesama sahabat itu kalau dimintai fatwa ya tidak mau. Wong sudah ada khalifah kok. Ya sudah tanya ke khalifah. Dan memang yang lebih berkompeten ya khalifah itu. Jadi jangan minta fatwa ke saya. Akhirnya para sahabat ini tidak ada yang jadi mufti atau qadhi, hakim, tidak ada. Ya semuanya hanya fokus ngaji, meriwayatkan ulumul Quran, meriwayatkan ilmu hadis, sanad hadis, itu saja fokus. Perkara-perkara yang keduniaan, fatwa, sengketa tanah atau sengketa utang piutang dan semua sudah ada pada khalifah. Wa aqbalu 'alallahi ta'ala lan padha madhepake sapa al khulafa 'alallahi ta'ala yang atasnya Allah taala bikunhi kelawan katoke ijtihadihim ijtihade para khulafa rasyidin ya kama nukila min siyarihim kaya kang barang kang dinukil apa ma saking pira-pira lakune khulafa rasyidin. Jadi dengan ijtihad mereka semua keempat khulafa rasyidin itu semuanya menjadi enak gitu ya, keadaan atau kondisi masyarakat pada saat itu ya tenang, tidak ada permusuhan, tidak ada perdebatan, fokusnya ibadah, kalaupun ada serangan dari luar bukan dari dalam. Falamma mengkotat kalani itu meko afdotil khilafah apa kedudukan jadi khilafah khalifah ba'dahum ing dalem sakwuse khulafa arba'ah sakwuse khulafa 4 ila aqwamin marang pira-pira kaum tawallauha kang podo nguasani apa kaum bi ghairi istiqaqin kelawan tanpa ana hak wala istiqlalin ola ana duweni bi ilmil fatwa pira-pira ilmu fatwa. Maka sesudah khulafa 4 lalu dikuasai
pemerintahan ini oleh kaum, ya ini disebutnya oleh Imam Al-Ghazali itu kaum. Jadi ada sekelompok orang, kan gitu. Kaum itu kan sekelompok orang. Tanpa ada kemampuan, ya, tidak memiliki ilmu fatwa, tidak menguasai fikih, berarti tidak menguasai katakanlah ilmu Islam yang berhubungan dengan hukum-hukum. Wal ahkamilan pira-pira hukum. Itaru mongko padha butuh sapa aqwam ilal isti'anati marang jaluk tulung bil fuqaha'i kelawan pira-pira ahli fikih. Karena enggak nguasai, enggak punya kompetensi, akhirnya butuh ahli fikih. Wa ilastishabihim lan marang olehe ngancani sapa fuqaha, kepingin dikawal, disertai, ya, dibarengi fi jami'i akhwalihim ing dalem sekabehane pira-pira tingkahe sapa aqwam. Ya, gampangane kaum di sini ada dinasti, ya. Li istiftatihim krono olehe paring fatwa apa kaum fi majari ahkamihim ing dalem lumakune pira-pira hukume aqwam. Jadi ini salah satu etika di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau tidak menyebut nama di sini, tidak menyebut dinasti, tapi beliau menyebutkan apa tadi? Falamma afdati khilafa ba'dahum, sesudah khulafa 4. Siapa sudah khulafa 4? Yo sak joke napa no? Jatuh ke Muawiyah itu. Maka timbullah kaum, ya, jatuh ke tangan satu kaum. Namanya dinasti Umayyah karena hanya bulat pada itu saudara dari dinasti Bani Umayyah. Dari keturunan Muawiyah sama keturunan Marwan bin Hakam. Ini saking apa? Memang ini tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu untuk menjaga kita ini jangan sampai mencela sahabat. Jangan sampai kita ini nyelatu ngilok-ngilokno sahabat. Muawiyah bin Abu Sufyan itu bagaimanapun beliau itu sahabat. Makanya Imam Ghazali di sini tidak menyebut, tapi langsung khilafatu ba'dahum sesudah 4. Pasti mengerucutnya ya ke Muawiyah. Walaupun sesudah Ali bin Abi Thalib itu ada Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib, tapi kan hanya memegang kekuasaan itu 3 bulan kalau nggak salah, atau berapa bulan, karena waktu itu ketika Ali terbunuh sudah gegeran sama Muawiyah. Begitu selesai Sayyidina Ali itu kan langsung dipilih Hasan. Tapi di Syam, daerah Suriah, Lebanon, Palestina, semuanya sudah milih Muawiyah. Jadi ada dualisme, sempat ada dualisme khalifah. Begitu selesai 4 khalifah ini langsung timbul gejolak. Makanya langsung Hasan bin Ali, daripada umat ini terus gegeran, sudah diserahkan aja. Muawiyah jenengan mawon yang jadi khalifah, sudah. Nah setelah Muawiyah langsung banyak berkutat pada keluarga keturunan dari Muawiyah dan Marwan. Nah, sehingga di sini Imam Ghazali nyebutnya kaum. Itu jadi kalau kita baca sejarah kadang-kadang kok gini yo. Kok gini, pasti ada. Dan ini rawan kita itu mencela sahabat. Sedangkan di dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita itu tidak boleh, ya, dosa besar, termasuk dosa besar kalau kita itu ngilokno mencela sahabat Nabi. Betapapun itu menurut kita kontroversi, kok janggal misalnya, jangan sampai.
Karena keimanan kita akan cacat. Banyak kita baca kitab-kitab yang lain kan, jangan sampai mencela sahabat. Kelompok Syiah itu kan jatuhnya itu karena istilahnya secara i'tiqad itu bermasalah karena dia mencela sahabat. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah jangan sampai. Nah, ini Imam Ghazali tidak menyebutkan nama, bahkan disebutkan ya kaum lah, itu gampang. Sekelompok orang, tidak menyebutkan nama, supaya untuk jaga adab beliau. Adabnya Imam Ghazali itu. Jangan sampai kita ini nanti kalau nyebut nama nanti akhirnya merembet gak kerasa mengkritik atau ngilokno sahabat. Itu salah satu di kitab-kitab ya, di mana-mana komik tugian dan sebagainya, jangan sampai kita mencela sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa kelakuane iku qad bagia, teman-teman tetep saking pira-pira min ulama'i pira-pira wong alim at-tabi'in wong kang padha anut kabeh tabi'in sesudah sahabat. Man huwa mustamirun utawi anut kabeh sapa wong kang huwa mustamirun utawi iku tetepi ing atase alat tirozil awal, garis urip kang awal. Maksudnya mengikuti sahabat. Ada ulama dari tabi'in yang mereka tetap mengikuti cara hidup sahabat dan Nabi. Wa mulazimun, lan netepi memulazamkan safwaddin, kesucian dari agama. Muwadibun, lan ngelanggengake ala simti ulama salaf ing atase garis-garise ulama salaf. Masih ada di antara ulama-ulama tabi'in sesudah Khalifah 4 itu yang istilahnya hidup menyepi, mensucikan agama. Jangan sampai agama itu gampangannya ditarik-tarik ke ranah politik, ditarik untuk kepentingan pribadi. Ini masih ngikuti sahabat. Fakanu mongko ono sapa ulama tabi'in iku idza tulibu, tatkalane den golei, harobu sapa ulama harobu mongko melayu sapa ulama tabi'in iku wau, wa a'radu lan padha mingu sapa ulama. Jadi mereka dicari malah menghindar dan menolak untuk tadi itu dijadikan fakih atau kodi di pemerintahan. Mereka justru menghindar. Fattoro mongko butuh al khulafa'u sapa khulafa. Khulafa sesudah 4. Artinya sudah dinasti, itu butuh ilal ilhahi marang gujeki ilhah dengan paksa fi tolabihim ing dalem nggoleki ulama tabi'in niku wau. Sampai ada yang dipaksa-paksa. Litauliyati krana arah nguasani al-qada'in netepake keputusan. Wal hukumati lan pira-pira pemerintahan. Untuk dijadikan hakim, dijadikan gubernur atau dijadikan kepala kepala dinas, semacam kepala dinas, menteri-menteri misalnya, jadi pemerintahan. Sampai dipaksa-paksa. Tapi mereka menghindar, para ulama tabi ini. Fara'a mongko weruh ahlu tilkal a'sori, sapa ahli tilkal a'sori mengkono-mengkono pira-pira mangsa. Artinya rakyat pada masa itu. Izzal ulama ing mulyane para ulama. Ternyata butuh. Sampai dipaksa-paksa. Butuh banget berarti ambek
penting ya ulama nih untuk pemerintahan, untuk ngisi pos-pos kehakiman. Wa iqbalal a'immatalan madepe pira-pira imam wal mulati lan wong kang nyekel pemerintahan alaihim ing atase ulama tabiin ma'a iradihim ing dalam sertane mengune menghadap menolaknya sapa ulama tabiin anhum saking wulat saking pemerintahan. Pemerintahnya butuh banget ya. Tapi yang dibutuhkan iki nolak. Berarti kan kosong. Ada lowongan pekerjaan. Fa asra abbu mongko padha ngodot gulune sapa ahli tilkal asra li talibil ilmi marang luru-luru ilmu tawassulan krana amrih tumeka supaya sampai ila nailil izzi marang mengkoleh kemuliaan. Dawokno apa? Asrabu dawokno gulu. Asale mboten dipandang gak ketok ngetok-ngetokno napa? Ngetok-ngetokno awak, menonjolkan diri. Wadarkil jahilan golek kedudukan, mencari jabatan min kibalil wulad saking arah pira-pira wong kang nyekel pemerintahan. Mereka mengajukan diri sampai. Jadi sampai mempelajari ilmu keulamaan dan mereka ingin mengajukan diri untuk menjadi menteri-menteri atau jadi kepala hakim, kepala dinas. Fa'akabu mongko padha netepi ala ilmil fatawa sapa fuqaha ing alal ilmi fatawa ing atase ilmu fatwa. Wa arraddu anfusahum lan padha nawaake menawarkan sapa fuqaha anfusahum ing pira-pira awake dhewe fuqaha alal wulad ing atase wong kang nyekel pemerintahan. Nah, ini sampai menawar-nawarkan diri supaya dijadikan masuk ke pemerintahan, supaya bisa masuk ke kabinet. Wa ta'arrafu lan padha ngetok-ngetokake sapa fuqaha ilaihim marang wulat wa talabul wilayah lan padha nuprih mencari sapa fuqaha ing pira-pira kekuasaan menjadi haus kekuasaan wasilati minhum lan pira-pira weweh saking wulat supaya dapat jatah menteri, jatah komisaris BUMN kalau sekarang. Bismillah komisaris. Faminhum mongko iku tetep setengah saking ahlul asru man khurima utawi wong kang menolak ya, kang dialing-aling, kang ditolak. Wa minhum lan setengah saking mereka para fuqaha iku man anjaha ana wong kang hasil utawi wong kang hasil. Ada yang ditolak ya ada yang dijadikan pemerintahan. Wal munjihu mong utawi wong kang hasil sejone sing berhasil masuk ke pemerintahan itu lam yakhlu ora sepi-sepi sapa man min dhilli talabi saking inone hinanya at-talab pencarian minta-minta tidak pernah sepi dari artinya selalu minta-minta dalam kehinaan ya, mengemis jabatan wa mihanatil ibtidal lan inone atau rendahnya ampre awak, rendah diri sampai merendahkan diri ya, menjilat gampangannya. Rendah hati niku salah satu cabang keimanan, rendah hati, tawadhu. Tapi kalau rendah diri itu sangat hina ya, di mata Allah dan Rasulnya. Jadi rendah hati, tawadhu
beda dengan rendah diri. Nah, kalau rendah diri gini ku menjilat-jilat ke pemerintahan, jaluk-jaluk jabatan. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa kok ulama itu sering ke istana misalnya, sering bergaul dengan para sultan, para raja. Disebut salah satu ciri ulama su itu karena merendahkan diri kepada raja, kepada ulama, presiden misalnya. Itu. Tapi kalau mendekatnya itu karena memang bukan minta jabatan, tapi untuk memberi nasihat, untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya itu terpuji. Yang tidak boleh itu karena minta jabatan. Fa asbahal fuqaha mongko dadi sapa fuqaha ba'da ing dalam sakwise an kanu matlubina yen to ono sapa fuqaha iku matlubina wong kang digoleki kabeh atolibina iku padha golek-golek yang asalnya dulu dicari-cari, dilamar oleh pemerintahan, sekarang kebalik. Justru ulama fakih itu, para mufti itu yang mencari-cari pemerintah, cari-cari jabatan. Dulu dikasih jabatan, pada generasi tabi'in menghindar semua, tidak mau. Tapi ketika kaum komunitas yang memang sengaja cari-cari jabatan, bukannya menghindar tapi malah mendatangi, mengajukan diri. Wa ba'dalan ing dalam sakwise angkanu yen to ana sapa fuqaha aizzatan ikum mulya bil iradi sebab menolak anisalatin saking pira-pira sultan. Kemuliaane ulama itu karena justru tidak tertarik pada jabatan-jabatan di kerajaan atau pemerintahan. Iku adilatan pira-pira wong kang ino. Kalau sampai minta-minta itu hina. Bil iqbali alaihim sebab oleh madepe ing atase salatin. Illa man waffaqahullah ta'ala, kecuali wong sing wis paring taufik pitulung saking Allah ta'ala. Fi kulli asrin ing dalam saben mangsa min ulama'i dinillahi sangat sebayane pira-pira wong alim agamane Allah, ulama dinillah. Pokoke lillahi taala kepingin jungkung datang Allah. Waqad kana mongko teman-teman ono aksarul iqbali apa akeh-akehe madepi fuqaha fitil kal aksori ing dalam mengkono-mengkono pira mangsa ala ilmil fatwa iku ing atase ilmu fatwa. Sejak saat itu akhirnya perhatian ilmu itu tersedot pada ilmu yang hanya fokus pada produk hukum, fatwa wal aqdiyati lan pira-pira kodok hakim-hakim lisiddatil haja krono bangete hajat sangat dibutuhkan karena banyak yang nolak, banyak lowongan kosong ya. Jadi butuh banget ilaiha marang fatawi lan aqdiyat fil wilayati ing dalam pira-pira kekuasaan wal hukumati lan pira-pira keputusan pemerintahan. Daerah-daerah, wilayah itu daerah kekuasaan. Di daerah-daerah bukan hanya pusat, di provinsi, di kabupaten-kabupaten butuh orang-orang itu. Sehingga orang menjadi fokus ke sana. Summa doharo mongko kari-kari pertelo ba'dahum ing dalam sakwise man akbal ala ilmil fatwa minas suduri sangking namanya pembesar-pembesare negara wal umara lan pira-pira kepala mayas mau sapa wong kang krungu sapa man
maqalati ing pira-pira guneman. Maqalatinas gunemane menungso fi qawaidil aqaid ing dalam pira-pira patokane pira-pira akidah, keyakinan. Maka akhirnya disusun ya di dalam makalah niku ulasan manusia di dalam ada timbul kaidah keyakinan. Karena pada masa itu akhirnya kan muncul perdebatan tentang akidah. Muncul Jabariyah, Qadariyah, muncul Mu'tazilah yang sudah pernah disampaikan. Wa malat lan condong apa nafsuhu atiniman ila sama'il hujaji marang ngerungokake pira-pira hujjah ya, dalil-dalil fiha ing dalem qawaid fa'ulimat mongko kinaweruhan diketahui rohbatu apa demeneman ilal munadharah. Nah ini awal timbulnya karena awalnya ada lowongan pekerjaan, akhirnya orang berlomba-lomba ke sana. Di saat yang sama perdebatan tentang i'tiqad ya, waktu itu kan ada perdebatan kalam, sebetulnya yang berbuat zolim dinasti ini benar apa enggak. Akhirnya timbul pendapat ya kita semua berbuat ini karena kehendak Allah, berarti ini diridhoi Allah. Nah, timbul perdebatan keyakinan, i'tiqad, tauhid. Ada satu sisi ada lowongan itu, ada perdebatan ini sehingga orang menyusun makalah tadi ya, menyusun makalah, esai, uraian tentang kaidah-kaidah keyakinan. Akhirnya timbul perdebatan. Akhirnya orang lebih condong kepada ilmu fatwa spesifik hanya tentang produk hukum dan tentang cara berdebat. Ini awal mulanya. Wal mujadalatu lan debat kusir fil kalami ing dalam ilmu kalam, itu debat kusir itu. Dari sini awal mulanya. Jadi enaknya Imam Ghazali menceritakan kronologis ya. Sedikit sejarah. Fa'akabban nas mongko padha netepi sapa menungso ala ilmil kalami ing atase ilmu kalam. Menjadi senang pada ilmu kalam pada waktu itu. Diseriusi. Wa aksaru lan padha napa ini? Dangake apa? Ngakeh-ngakeh, padha ngakeh-ngakeh aksara diperbanyak para manusia pemenungso. Umumnya orang menjadi banyak fihi tasonif ing dalam ilmu kalam, fihi ing dalam ilmu kalam atau sonifi ing piro-piro karangan. Semakin banyak manusia yang mengarang warot tabu lan podo nyusun menulis seponas fihi ing dalam ilmu kalam. Nah ini awal mulanya. Memang pada masa setelah Khulafaur Rasyidin, artinya generasi tabi'in, munculnya ilmu-ilmu perdebatan tauhid itu ya. Turuqul mujadalah, apa yang disusun, yang ditulis itu adalah turuqul mujadalah, jalan atau cara untuk pinter berdebat. Wastah roju lan podo ngetokake sapa nas fununal munaqadati ing pira-pira fununa ya, dari warna-warnane munaqadati nentang, mematahkan fil maqalati ing dalam pira-pira pengucap. Wa za'amu lan podo nyono sapa menungsa anna ghurdahum ing setuhune sejone nas iku adzabbu belani andinillah saking agamane Allah, wan nidolu lan nolak bid'ah anis sunnah saking sunnah Nabi.
Ini jadi sejak zaman itu sudah ada orang yang mengklaim saya melakukan ini itu karena apa? Membela agama Allah. Nah ini aksi bela agama, aksi bela Islam, menjaga sunnah Nabi. Padahal untuk mencari kedudukan, mencari kemenangan, gengsi dan sebagainya. Tapi mereka sudah pada masa itu mengatasnamakan aksi bela agama, bela Islam. Mabkum al-mubtadi'ati lan apa niki gempur al-mubtadi'ati wong-wong ahli bid'ah. Saya ini untuk belani sunnah Nabi, memerangi para ahli bid'ah. Kama za'ama kaya yen to nyono man sapa wong qablahum kang tetep ing dalam sadurungin nas anna ghardahum setuhune sejone man qablahum bil istighali iku ketungkul bil fatawi kelawan ilmu-ilmu fatwa ad-dinu iku agama. Seperti mereka mengklaim orang-orang sebelum kami itu mendalami fatwa-fatwa juga, ya inilah agama Islam. Jadi agama Islam dikerdilkan, dikecilkan hanya melulu seputar hukum-hukum saja, perdebatan dan hukum-hukum saja. Wataqalludu lan netepake ahkami pira-pira hukum al-muslimina kanggo wong muslim. Isfaqon krana welas sakno alal khalqillah ing atase makhluke Allah. Kasihan umat ini butuh kejelasan hukum. Kebutuhan akan hukum ini semakin tinggi ya, atas nama itu. Seolah-olah ngomongi seperti itu. Koyok-koyok perhatian kali sesama manusia. Seumat Muhammad ini kasihan. Wa nasihatan lan karep becik ya. Lahum marang khalqillah, mengharap kebaikan. Supaya umat ini lurus, tetap menjalankan sunnah, tidak keluar dari rel Islam. Nah, maka mereka mengatasnamakan itu sebagai aksi bela agama, bela Islam. Inilah ya, sejak dulu memang manusia ini sudah seringkali mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Allah, padahal itu adalah hawa nafsunya sendiri. Makanya di jilid yang sebelumnya kan sudah disebutkan bagaimana orang-orang yang tertipu oleh hawa nafsunya. Mereka mengira mereka itu membela Allah, membela agama, padahal mereka membela nafsunya sendiri. Afaritu munittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai sesembahan? Wah ini ngakunya memang bela agama, aksi bela Islam, padahal aslinya bela hawa nafsunya sendiri. Ngakunya bela ulama, padahal bela ini kelompok dhewe. Ini justru mereka inilah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahan. Waktu itu kan Imam Ghazali mengkritik orang yang nyembah berhala itu sebetulnya ya nyembah nafsunya. Wong berhala itu ndak bisa apa-apa. Berhala itu ndak bisa memberi makan, ndak bisa rezeki. Sehingga itu kan imajinasi orang bahwa ini disebut Tuhan, ini harus disembah. Imajinasinya sendiri, pendapatnya sendiri. Nah, keakuan, keegoan itu adalah cermin dari hawa nafsu.
Lalu dibuatlah patung, dibuatlah pohon itu dikasih kain dan sebagainya, dikasih sesajen, disembah. Maka sesungguhnya bukan salah pohonnya kan begitu. Pohonnya ini gak salah. Batunya itu tidak salah. Yang salah itu yang nyembah. Karena dia menganggap itu Tuhan berdasarkan imajinasinya. Berdasarkan pendapatnya sendiri. Berdasarkan egonya sendiri. Nah itu afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu dalam Quran. Apakah kalian tidak melihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai sesembahan? Nah, maka orang yang aksi bela agama mengatasnamakan agama padahal belani hawa nafsunya itu juga belani hawa nafsunya, bukan bela agama. Sebetulnya dia juga menyembah nafsunya sendiri. Walaupun labelnya ini label agama, label mengatasnamakan fatwa dan sebagainya. Jadi dari dulu memang manusia suka mengklaim. Ya, mereka inilah yang kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Kashfu wa Tabyin fi Ghururi Khalqi Ajmain, kitab yang menerangkan hurur, tipu daya. Banyak ulama itu yang tertipu daya. Para pencari ilmu kena tipu daya. Orang kafir kena tipu daya. Ada ahli sedekah kena tipu daya. Orang yang menekuni tasawuf kena tipu daya. Nah ini ada hurur. Apa itu tipu dayanya? Nah, salah satunya yaitu orang yang mengira dia belani agama Allah, belani Allah, padahal dia belani hawa nafsunya sendiri. Nah, cirinya bagaimana? Namun sudah selesai urusannya. Katakan dulu yang dibela itu apa? Sudah selesai kan? Tapi kenapa kok masih terus ngoyo-ngoyo? Ya kan? Masih katanya katakan mau demo lagi, mau berjerit-jerit. Nah, itu kan sudah selesai, Pak. Sudah bertahun-tahun yang lalu misalnya. Maka cirinya berarti ini ada agenda tersembunyi sebetulnya. Nah itu berarti sudah bukan bela agama, itu sudah bela hawa nafsunya, kepentingannya. Nah, jadi kita jangan mudah terjebak oleh label-label yang mengatasnamakan bela agama. Itu wallahu alam bisawab. Insyaallah dilajengaken minggu berikutnya. Ini masih sejarah dari munculnya ilmu-ilmu perdebatan. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali afatnya perdebatan, lalu ulama-ulama yang suka debat itu bagaimana. Semuanya insya Allah akan dijelaskan. Dan ini tadi menariknya Imam Ghazali itu bisa menghindar dari mencela sahabat, mencela mengkritik perilaku sahabat walaupun menjelaskan sejarah. Itu menarik sekali. Soalnya kadang-kadang kalau kita menyebutkan nama, menyebutkan riwayatnya itu kan akhirnya ya semacam timbul kejanggalan, kita ini meragukan kesolehan maupun kealiman sahabat. Nah itu memang di dalam ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sangat dihindari. Kita ini jangan sampai rumongso koyok-koyok lebih pinter dari para sahabat. Apalagi Khulafaur Rasyidin 4. Jangan sampai. Ini a'immatu ulama billah. Semuanya faqih, wali besar. Jangan sampai. Kalau kita baca itu Jami'us Shaghir kan banyak sekali hadis-hadis yang memuji Abu Bakar, memuji Umar, Ali dan sebagainya. Loh kok ada sekelompok orang yang ngilok-ngilokno Sayyidina Abu Bakar dan Umar, Masya Allah. Nah ini menariknya Imam Ghazali bisa keluar dari menceritakan katakanlah sisi-sisi buruk dari sahabat, tapi tetap bisa menjelaskan kepada kita semua yang baca Ihya bahwa faktanya memang seperti itu sejarahnya, munculnya di mana. Ya, asik sekali ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.
Monggo sama-sama kirim Fatihah kepada guru-guru kita, kepada masyayikh-masyayikh kita. Mudah-mudahan ilmu kita semua manfaat dan kita semua bisa dikumpulkan dengan guru-guru kita semua, dikumpulkan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.